Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Nurmah dengan NIM 431930 dari kelas 433A01. Di sini saya ingin mempresentasikan hasil riset saya dari Epic Model. Pertama-tama, saya ingin menjelaskan latar belakang. Iklan efektif secara teoritis adalah iklan yang dibuat secara efektif berdasarkan teori-teori yang ada. Hanya dengan bermodalkan serangkaian teori, diharapkan iklan tetap dapat dibuat sejelas mungkin dan efektif. Berbeda dengan iklan efektif secara faktual. Iklan efektif faktual dibuat berdasarkan fakta-fakta yang ada. Jika suatu produk memiliki fakta dan real manfaat, maka itulah yang akan dijadikan bahan dalam pembuatan iklan efektif faktual. Untuk pengiklanan produk harus memilih media yang tepat. Jika produk tersebut dipromosikan terus-menerus, maka akan sangat berpengaruh terhadap perkembangan penjualan produk itu sendiri. Karena biasanya produk yang dipromosikan itu jika terus-menerus dipromosikan, maka akan terus berkembang dan banyak dikenal oleh masyarakat luas atau khalayak. Dampak lain dari iklan yang tidak efektif adalah produk menjadi sulit bersaing, penjualan produk tidak naik, tidak sulit untuk diingat dan dikenali. Maka dari itu, kita diharuskan untuk membuat penelitian mengenai suatu produk yang dipasarkan, sehingga kita memiliki gambaran iklan seperti apa yang disukai oleh masyarakat. Biasanya kita harus meriset produk apa yang disukai masyarakat dan produk apa yang dicari oleh masyarakat setempat atau masyarakat yang membutuhkan. Dari Epic Model ini terdapat ada 4 elemen. Yang pertama empati atau empati, keadaan mental yang membuat seseorang mengidentifikasikan dirinya atau merasa dirinya pada keadaan perasaan atau pikiran yang sama dengan orang atau kelompok lain. Yang kedua, persuasion atau persuasi, perubahan kepercayaan, sikap, dan keinginan berperilaku yang disebabkan suatu komunikasi promosi. Yang ketiga adalah impact atau dampak. Iklan dinilai apakah iklan tersebut itu mampu menangkap perhatian wisatawan dan meningkatkan pengenalan merek atau tidak. Yang keempat adalah communication atau komunikasi. Untuk komunikasi ini memberikan informasi tentang kemampuan wisatawan dalam mengingat pesan utama yang disampaikan, pemahaman wisatawan, serta kekuatan kesan yang ditinggalkan pesan tersebut. Hand sanitizer aseptic gel adalah brand dari OneMed. OneMed adalah merek peralatan medis terkemuka di Indonesia. Produknya berkisar dari sekali pakai medis, antiseptik, dan disinfektan hingga furniture rumah sakit, serta produk medis konsumen lainnya. OneMed ini telah memperoleh sertifikat ISO 9001 sampai 2000 dan juga standar kualitas GMP Indonesia. Medicom didirikan sejak tahun 1998 dengan nama CV Medicom. Pada bulan Desember 2013, CV Medicom berkembang menjadi PT Inti Medicom Retailindo. Hand sanitizer aseptic gel ini memiliki mengandung etil alkohol 70% dan chlorhexidine gluconate 0,5%. Hand sanitizer ini bisa melembabkan kulit karena terbuat dari bahan yang tidak berbahaya serta bisa menghaluskan kulit tangan. Ini adalah contoh dari iklan cetak aseptic gel. Pesan yang disampaikan dalam iklan cetak aseptic gel ini sangat mudah untuk dimengerti oleh khalayak pasar yang melihat serta membacanya, sehingga iklan cetak ini mempunyai pesan seperti poin penting seperti kandungan yang terdapat pada hand sanitizer aseptic gel untuk melindungi tangan dari kuman, serta marketplace yang menjual produk tersebut. Sehingga iklan cetak ini bisa memberikan informasi yang terdapat dalam iklan. Efektivitas iklan. Efektivitas iklan ini mengacu pada sejauh mana iklan mencapai tujuan yang ditetapkan dan yang diinginkan. Manfaat dari iklan efektivitas iklan tersendiri
adalah yang pertama untuk mencapai kesadaran konsumen, yang kedua memberikan dampak pada sikap, yang ketiga memprediksi tindakan konsumen, dan yang keempat adalah untuk menilai efektivitas iklan secara keseluruhan. Di sini saya memberikan contoh dari pengambilan sampel yang saya riset. Dari 45 populasi, terdapat 40 responden. Ukuran sampel, banyaknya sampel, dijadikan responden dihitung menggunakan rumus Slovin. Contohnya gambar yang di samping ini. Jumlah besar sampel berdasarkan hasil dari Slovin yang saya riset adalah terdapat 39,60 atau sekitar 40 orang. Di sini adalah hasil dimensi dari EPIC model. Yang pertama adalah dimensi empati. Yang kedua adalah dimensi persuasion. Yang ketiga adalah dimensi impact atau dampak. Yang keempat adalah dimensi communication atau komunikasi. Berikut adalah kesimpulan dan rekomendasi. Untuk kesimpulan, iklan aseptic gel model empati bisa dibilang cukup efektif dengan rata-rata sebesar 5,525. Iklan aseptic gel dari model dampak juga terbilang cukup efektif dengan rata-rata sebesar 5,175, dan iklan aseptic gel model komunikasi sudah efektif dengan rata-rata sebesar 10,575. Akan tetapi, untuk iklan aseptic gel model persuasi masih belum efektif dengan rata-rata hanya sebesar 5,35. Untuk rekomendasi, membuat iklan yang efektif diperlukan beberapa riset untuk mengetahui atau mengukur seberapa efektifkan suatu iklan. Salah satunya adalah riset EPIC model. EPIC model adalah metode untuk mengukur iklan dengan cakupan 4 dimensi kritis meliputi empati, persuasi, dampak, dan komunikasi. Dengan menggunakan EPIC model, dapat mengukur tingkat keefektifan suatu iklan. Dengan begitu, kita bisa mengetahui apakah iklan yang kita buat sudah efektif atau belum. EPIC model sangat penting bagi siapa saja yang ingin membuat iklan efektif. Walau terlihat sulit, akan tetapi hasil dari EPIC model akan menentukan seefektif apa iklan yang sudah kita buat. Jika OneMed menginginkan iklan aseptic gel menjadi efektif, maka OneMed harus melakukan riset EPIC model terlebih dahulu, agar iklan yang mereka buat menjadi lebih efektif. Dengan begitu, semakin banyak customer yang tertarik dengan aseptic gel. Semakin meningkat pula penjualan aseptic gel. Ya, sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kesalahan kata, mohon dimaafkan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.